Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabarudin, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Matkul Pengantar Ilmu Hukum. Yang saya hormati kepada pengampu pengantar ilmu hukum, Bu Dosen Nini Azizah, SHMH. Saya akan mengklarifikasi tentang kaidah hukum. Jadi ada beberapa kaidah-kaidah yang harus kita ketahui, kita pelajari. Yang pertama ada teori teokrasi atau mazhab ketuhanan, yaitu manusia wajib taat, patuh, dan tunduk pada hukum yang datangnya dari Allah. Kemudian yang ditulis di dalam kitab suci yang berkaitan dengan kepercayaan. Ya, kalau kitab suci ya dalam agama Islam berarti Al-Quran dan berujukan pada As-Sunnah. Yang kedua ada mazhab hukum alam, yaitu mazhab hukum alam menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Seperti contoh kodrat alam. Kodrat alam kan tangan kanan itu jauh lebih kuat daripada tangan kiri. Tapi tidak semua orang tangan kanannya kuat daripada tangan kiri. Yang ketiga ada mazhab sejarah. Mazhab sejarah adalah jiwa bangsa, karakter yang unik yang dimiliki secara bersamaan oleh sekelompok orang yang disebut bangsa. Bahwasanya Indonesia mengklaim bahwa bangsanya memiliki karakter yang unik, yaitu Pancasila. Ada 5, seperti ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu ya satu. Yang keempat ada teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi dalam negara yang berlaku bagi seluruh rakyat. Jadi kedaulatan rakyat adalah yang menciptakan adalah rakyatnya sendiri. Adanya hukum itu yang menciptakan rakyatnya sendiri. Jadi ada perjanjian antara raja atau penguasa atau pemerintah dengan rakyatnya. Jadilah hukum. Yang kelima ada teori kedaulatan negara. Jadi orang taat kepada hukum negara itu bukan negaranya yang menghendakinya, tetapi orang tersebut merasa bahwa dirinya wajib mentaati hukum sebagai perintah negara. Pada dasarnya sumber hukum ialah rasa keadilan. Keenam ada teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum adalah di mana pemerintah memperoleh kekuasaan itu bukan dari negara atau raja atau Tuhan, melainkan kekuasaan itu didasarkan pada hukum. Siapa hukum tersebut? Ya, kebiasaan dalam bermasyarakat. Hukum ada karena masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku. Jadi
dalil dan hukum itu berlaku di mana saja dan kapan saja. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak kita, apa itu kewajiban kita, apa itu hak orang lain, apa itu kewajiban orang lain. Hak adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki, yang menjadi milik kita, dan cara penggunaannya ada pada diri kita sendiri. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh hak hukum. Contohnya, setiap warga Indonesia bebas untuk memilih agama dan kepercayaannya. Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk ikut ke agama kita, karena setiap orang sudah memiliki hak sendiri-sendiri. Yang kedua, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, memiliki kedudukan yang sama di mana hukum dan di dalam kepemerintahan. Contoh kewajiban dalam hukum. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 yang meliputi ada hak kewarganegaraan, hak dan kewajiban dalam bidang politik. Contohnya, jadi kita berhak membela kewarganegaraan di dalam bidang politik. Yang kedua, ada hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya. Jadi kita harus menjaga kebudayaan dalam Indonesia, di dalam negara Indonesia, atau mencerminkan sikap-sikap kebudayaan. Ketika ada hak dan kewajiban dalam bidang hankam atau keamanan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban dalam bidang politik yang sudah tertulis dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. Ada juga dalam pasal 28 hak dan kewajiban di bidang sosial budaya, sudah dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 1, pasal 31 ayat 2, pasal 32 yang menyatakan pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban di dalam bidang hankam atau keamanan yang sudah ditulis dalam pasal 30, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Selanjutnya ada hak dan kewajiban di dalam bidang ekonomi yang sudah ditulis dalam pasal 33 ayat 1 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan atas azas kekeluargaan. Ada juga pasal 33 ayat 2, pasal 33 ayat 3, dan pasal 44 yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang selanjutnya ada hak mutlak. Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Hak yang dapat dipertahankan dan harus dihormati oleh siapapun. Ada 3 golongan hak mutlak. Yang pertama, kebebasan berhak dan kewarganegaraan. Yang kedua, ada hak publik mutlak. Contohnya seperti pajak. Maka setiap warga Indonesia berhak atau wajib membayar pajak. Yang ketiga, ada hak keperdataan. Contohnya hak material seperti kekuasaan orang tua. Jadi orang tua mempunyai kuasa sendiri. Yang selanjutnya ada hak nisbi atau relatif, yaitu hak yang memberikan wewenang pada individu atau kelompok atas hak dan kewajibannya. Contohnya seperti hak jual beli, itu penyerahan atas barang transaksi jual beli dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah ucap kata atau kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.